Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Menurut pola pikir orang Yahudi, jagat raya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu surga di atas, bumi di tengah, dan dunia orang mati di bawah. Surga diyakini sebagai tempat kediaman Allah dan para makhluk surgawi yang melayaninya. Sedangkan dunia orang mati diyakini sebagai tempat kediaman semua orang yang sudah mati, baik yang baik maupun yang jahat. Dalam bahasa Ibrani, dunia orang mati disebut Sheol, artinya dunia bawah, yang mengacu kepada jurang dalam gelap nan sunyi di bawah bumi, tempat keberadaan orang-orang yang sudah mati, dan diyakini sebagai tempat perhentian sementara bagi jiwa-jiwa untuk menantikan kebangkitan dan penghakiman terakhir. Sehingga dengan demikian, maka Sheol dibedakan dengan Abaddon atau kebinasaan, atau bolehlah disebut sebagai neraka yang merupakan tempat penghukuman kekal bagi orang-orang fasik. Sheol bukanlah tempat penyiksaan, melainkan sekadar tempat keberadaan arwah-arwah dari orang-orang yang sudah mati. Amsal pasal 9 ayat 18. Tetapi meskipun demikian, dalam perkembangannya terdapat indikasi bahwa Sheol dalam PL yang diterjemahkan sebagai Hades dalam PB terbagi menjadi 2 bagian yang dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi, yaitu bagian atas sebagai tempat perhentian sementara yang menyenangkan bagi jiwa orang-orang yang benar, dan bagian bawah sebagai tempat perhentian sementara yang menyengsarakan bagi jiwa-jiwa orang-orang yang jahat. Lukas pasal 16 ayat 25. Hal ini nampak dalam perumpamaan Tuhan Yesus Kristus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Dikisahkan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Sahabat-sahabat Kristus, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian.
namun untuk mengajarkan betapa pentingnya menjalani hidup yang benar, penuh belas kasih kepada sesama. Orang kaya itu hanya hidup mementingkan diri sendiri dalam kemewahan tanpa menunjukkan kepedulian kepada Lazarus yang miskin dan kelaparan. Sebagai akibatnya, pada saat orang kaya itu mati dan dikubur, maka jiwanya menderita sengsara di alam maut. Sedangkan Lazarus yang mati terlebih dahulu justru dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang-orang Yahudi mengungkapkan kebahagiaan yang akan dialami oleh orang-orang benar pada saat kematian melalui 3 cara, yaitu 1. Pergi ke Taman Eden atau Firdaus. 2. Pergi menuju tahta kemuliaan. Dan 3. Pergi ke pangkuan Abraham. Cara ketiga inilah yang digunakan Tuhan Yesus Kristus untuk menyambut Lazarus. Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Sehingga sudah selayaknya lah jiwa orang beriman dikumpulkan dan duduk di pangkuannya. Untuk menantikan kebangkitan dan penghakiman terakhir dalam sukacita. Sebaliknya, jiwa orang berdosa tanpa belas kasih kepada sesama akan menantikan kebangkitan dan penghakiman terakhir dalam kesengsaraan di dunia orang mati yang paling bawah. Oleh karena itu, penulis Amsal dengan bijak menyatakan bahwa jalan kehidupan adalah jalan menuju kepada kehidupan kekal bagi jiwa yang di dalamnya terdapat sukacita, damai sejahtera, serta kebahagiaan yang sempurna. Oleh karena itu, jadilah bijak dengan akal budimu dan hiduplah benar sesuai dengan hikmat Tuhan. Karena itulah jalan kehidupan yang menuju ke atas untuk menjauhkan diri dari kesengsaraan dan kebinasaan kekal di dunia orang mati di bawah. Sebagai jalan yang luhur dan mulia, maka jalan kehidupan itu menuju ke atas. Sebaliknya, jalan kebinasaan itu menuju ke bawah. Itulah sebabnya maka orang-orang yang berakal budi memikirkan perkara-perkara yang di atas, sebagaimana dengan jelas dan tegas dinyatakan oleh Paulus sebagai berikut. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4.